Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fozan Azikra. Jadi, saya di sini ingin memaparkan beberapa materi, yaitu yang pertama hadis pada masa Rasulullah SAW, yang kedua hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah SAW. Seperti yang kita ketahui bahwa hadis adalah ucapan, perbuatan, dan pengakuan atau persetujuan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dan hadis juga merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis pada masa Rasulullah dikenal dengan ashar al-wahy wal at-takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amalia dan ubudiyah mereka. Rasulullah SAW yang memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarluaskan hadis-hadis. Nabi sendiri tidak hanya memerintahkan, namun beliau juga banyak memberi spirit melalui doa-doanya. Dan tak jarang Nabi juga menjanjikan kebaikan kepada orang lain. Hal itulah yang kemudian memotivasi para sahabat untuk menghafalkan hadis. Di samping para sahabat adalah orang Arab tulen yang mayoritas tidak bisa baca tulis. Namun demikian mereka mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa karena menghafal merupakan budaya bangsa Arab yang telah diwariskannya. Pada masa Nabi SAW, hadis ditulis secara resmi sebagaimana Al-Quran. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari Nabi, larangan menulis hadis dari Rasul sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal daripadaku kecuali Al-Quran, dan barang siapa telah menulis daripadaku selain Al-Quran, maka hendaklah ia menghapuskannya. Pelarangan Nabi dalam penulisan hadis tersebut secara implisit menunjukkan adanya kekhawatiran dari Nabi apabila hadis yang ditulis akan bercampur baur dengan catatan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Yang pertama, hadis pada masa sahabat. Pada periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat, khususnya adalah Khulafal Rasyidun, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, sehingga masa ini dikenal dengan masa sahabat besar. Periode ini juga dikenal dengan zaman al-Tsabut wa al-Iqlal min al-riwayah, yaitu periode membatasi hadis dan menyedikitkan riwayat. Hal ini disebabkan karena para sahabat pada masa ini lebih mencurahkan perhatiannya kepada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Akibatnya, periwayatan hadis pun kurang mendapatkan perhatian. Bahkan mereka berusaha untuk bersikap hati-hati dan membatasi dalam meriwayatkan hadis. Kehati-hatian dan usaha membatasi periwayatan dan penulisan hadis yang dilakukan para sahabat disebabkan karena mereka khawatir terjadinya kekeliruan dan kebohongan atas nama Rasulullah SAW. Karena hadis adalah sumber ajaran setelah Al-Quran, keberadaan hadis yang demikian harus dijaga keautentikannya sebagai penjaga terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, para sahabat khususnya Khulafa al-Rasyid dan sahabat lainnya seperti Al-Zubair, Ibnu Abbas, dan Abdu Ubaidah berusaha keras untuk memperketat periwayatan hadis. Yang kedua, yaitu pada masa tabi'in. Tabi'in artinya pengikut, yaitu orang Islam yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad. Usianya tentu saja lebih muda dari sahabat Nabi, bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa sahabat masih hidup. Tabi'in disebut juga sebagai murid sahabat Nabi seperti Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, Al-Husain Al-Basri, Abu Hanifah, Umar bin Abdul Aziz. Pada masa tabi'in, Islam sudah menyebar ke berbagai negara. Bahkan pada tahun 93 Hijriah, Islam sudah sampai ke Spanyol. Hal ini karena sahabat berangkat untuk mengemban tugas pemerintah ataupun keagamaan negara-negara sekitar Jazirah Arab. Hadis yang diterima para tabi'in dari gurunya
yaitu para sahabat pada umumnya dalam bentuk catatan-catatan ataupun hafalan dan periwayatan ataupun tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh para sahabat. Selanjutnya yaitu pergolakan politik dan pemalsuan hadis pada masa tabi'in. Terdapat pergolakan politik sebagai akibat atau kelanjutan pergolakan politik yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yang telah memecahkan umat Islam menjadi beberapa golongan seperti Khawarij, Syiah, Muawiyah, dan golongan-golongan lain. Hal ini baik disadari ataupun tidak telah mempengaruhi perkembangan hadis pada saat itu yang berdampak positif maupun negatif. Di antaranya dari segi negatif munculnya hadis-hadis palsu demi kepentingan politik atau golongan masing-masing, dan yang kedua dari segi positif adanya sebuah upaya dalam penyelamatan dari pemusnahan dan pemalsuan hadis. Yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.